Hal ini kita akan langsung tanyakan kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang sudah terhubung bersama kami secara virtual. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak. Pak Wamen, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pak Wamen, Ya. ini mungkin Anda dapat jelaskan terlebih dahulu Pak Wamen. Sebetulnya memang publik sudah mengapresiasi begitu ya langkah cepat dari Kemenaker yang langsung turun ke lapangan begitu ya. Nah, temuan apa yang kemudian bisa Anda beberkan yang paling penting kepada publik Pak Wamen? Pertama, banyak sekali teman-teman yang menurut saya itu malah memberatkan kawan-kawan pekerja terkait misalnya penahanan ijazah. Kedua, ada intimidasi yang didapatkan oleh kawan-kawan pekerja atau buruh, dan ini menurut kami ini tidak bagus karena perusahaan tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Dan ketiga adalah ancaman-ancaman soal PHK dan sebagainya gitu, atau gaji diturunkan atau apa, dan ini kan tidak bagus. Masa kerja, orang mau kerja tapi di bawah tekanan. Jadi dua dari apa yang kita sidak kemarin itu menemukan hal-hal yang menurut kami tidak bersahabat lah terhadap kawan-kawan pekerja atau buruh. Apalagi di Jawa Timur ya, kemarin orang kalau sholat Jumat itu didenda berapa puluh ribu. Itu sangat menyakitkan lah ya. Saya mendengarnya menyakitkan sekali. Saya sebagai orang Kristen mendengar orang sholat Jumat lantas didenda, itu kan sangat biadab ya. Itu tidak bagus sekali gitu Mbak. Sebetulnya itu juga merupakan hak-hak dasar karyawan begitu ya Pak. Tapi kalau Anda melihat kemudian apa yang kemudian paling membuat Anda geram yang seperti kita lihat pada video sebelumnya, sepertinya dari pihak perusahaan juga pada saat Anda sidak ke sana ini kurang adanya kooperatif juga Pak Wamen. Ya, pertama tidak kooperatif. Nah, bentuk tidak kooperatifnya tidak mengakui. Sama itu, kedua acuh. Dia masa bodoh aja. Padahal kita sudah memperkenalkan, kita permisi, kita perkenalkan saya, nama saya, institusi saya, jabatan saya, gitu, agar ini kan SOP-nya lah, kita memperkenalkan biar tidak mereka punya ketakutan dan keresahan bahwa yang mereka temui ini adalah negara ya, pemerintah, bukan preman gitu loh. Tapi perilaku mereka kan sepertinya masa bodoh banget gitu loh. Dan ini menurut saya menjadi evaluasi kita lah ya. Jika negara tidak dihargai lagi, siapa lagi bisa menghargai negara ini? Makanya saya coba ingin mempelopori negara itu yang benar-benar ini negara. Jangan mau disogok, jangan mau disuap gitu loh. Ya akhirnya nilai namanya negara itu tidak ada. Nah, hari ini dengan hadirnya saya, Pak Presiden Prabowo yang punya ketegasan terhadap keberpihakan, ya kami harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi perintah Presiden. Apalagi kita lihat menteri saya ini kan menteri yang punya integritas di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Yasserli. Jadi ya kami coba menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden, yaitu hadir di tengah rakyat dan berpihak, jangan nyakiti hati rakyat gitu. Jadi sekali lagi hal-hal ini semoga tidak terjadi ya di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, tentunya Pak Wamen. Nah, saat ini kita juga sudah terhubung Pak Wamen bersama dengan narasumber lainnya. Sudah ada Kepala Dinas Kertrans Riau, yakni sudah ada Pak Bobi Rahmat, kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR, sudah ada Pak Edi Wuryanto, serta Koordinator Advokasi BPJS Watch, sudah ada Pak Timbul Siregar. Selamat malam, abang-abang sekalian juga yang sudah bergabung bersama kami. Tadi kami sudah melanjutkan pembicaraan bersama dengan Pak Wamen. Nah, saya ingin langsung saja ke Pak Bobi terlebih dahulu. Pak Bobi, tadi sudah dijelaskan juga begitu ya secara umum oleh Pak Wamen. Pak Bobi, apakah sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Baik, sayangnya sepertinya Pak Bobi masih belum bisa bergabung bersama kami. Saya lanjutkan terlebih dahulu ke Pak Wamen begitu ya, karena yang memiliki sepertinya durasi lebih sedikit Pak Wamen. Tapi terkait dengan hal ini, apa kemudian yang menjadi penyebabnya begitu? Kita sudah tahu bahwa ini sepertinya sudah ada aturan soal pengawasan ketenaga kerjaan, tapi kok bisa begitu kasus seperti ini bisa lewat Pak Wamen? Ya ini juga menjadi PR atau menjadi catatan kita ya untuk di Kementerian Tenaga Kerja agar kawan-kawan pengawas lebih proaktif bekerja. Nah, hari ini ada saya Wakil Menteri yang akan mendampingi mereka, yang akan juga mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya ini membuat wajah negara itu benar-benar ada.
kita ini kan rakyat ini kan selalu berharap tolong dong hadir dong di tengah-tengah problem yang menurut mereka ini merugikan kawan pekerja. Jadi dengan kehadiran saya kemarin dengan kepala dinas, kemudian anggota dewan, lantas wakil wali kota dan sebagainya, ini bentuk hadirnya negara. Jangan sampai negara ini dicoreng dengan perilaku-perilaku yang sangat koruptif gitu loh. Itu yang membuat rakyat itu merasa ya mereka nggak punya lagi harapan, nggak punya lagi tumpuan sebagai warga negara. Nah kita mau nunjukin bahwa negara ini ada gitu. Oke, baik. Coba saya ingin penjelasannya juga dari Pak Edi Wuryanto selaku Komisi 9 DPR RI. Pak Edi, kalau melihat dengan kasus penahanan ijazah ini, kemudian kalau dari DPR RI sejauh ini langkah kolaboratif juga yang mungkin sudah dilakukan bersama dengan pihak eksekutif seperti apa, Pak Edi? Pertama, saya harus apresiasi Pak Noel ya. Pak Wamen ini, saya harus angkat jempol 2 ini. Karena ya apapun ini perbuatan ilegal perusahaan yang memang harus Pak Wamen ini berada di belakang pekerja. Mengapa ini perbuatan ilegal? Nomor 1 ini melanggar hak asasi manusia ya. Yang kedua melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja itu tidak mengatur tentang penahanan ijazah ini. Jadi apapun alasannya, perusahaan tidak boleh menahan ijazah. Kan juga perjanjian kerja kalau itu terjadi antara perusahaan dan pekerja itu kan sesungguhnya kesepakatan kedua belah pihak, tetapi bahwa kesepakatan itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, asusila, lalu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi pada kasus ini eksekutif Pak Wamen, lalu Pak Wali Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, dinas terkait ini sudah tepat membela para pekerja itu. Oke, baik, sudah tepat juga. Bagaimana kalau tanggapan dari Pak Timbul Siregar? Pak Timbul, kalau dari Koordinator Advokasi BPJSW sendiri ini kan biasanya juga banyak menanggapi ataupun mengadvokasi dari isu-isu jaminan sosial. Apa pandangan Anda kemudian terhadap tindakan penahanan ijazah seperti saat ini? Apakah ini bisa dikategorikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Edi begitu sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan tenaga kerja? Ya, jadi sama dengan Pak Edi ya, kita apresiasi lah apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Pak Wamen, dan ini supaya bisa dieskalasi lebih baik lagi. Dan tentunya apa yang disampaikan Pak Edi juga betul bahwa memang hak asasi pekerja itu untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak kan dijamin di Undang-Undang 45. Kalau ijazahnya ditahan, bagaimana dia bisa melamar pekerjaan yang lebih baik, kan begitu. Nah tentunya itu juga tadi di Undang-Undang 13 Junto Undang-Undang 6 2023 juga kan jelas bahwa sebenarnya tidak ada. Dan kembali ya, persoalan ini kan persoalan klasik gitu. Kenapa banyak terjadi? Nah terutama juga ini Pak Wamen dan Pak Edi ini terkait juga dengan pekerjaan alidaya ya. Saya menemukan banyak penahanan ijazah itu di perusahaan-perusahaan outsourcing yang memang tujuannya adalah untuk menahan supaya pekerja ini tidak keluar gitu ya, supaya dia bisa menjamin untuk bagaimana kalau dia pergi bisa dibayar kekurangan upahnya. Karena kan kalau ada PKWT kan kedua belah pihak harus mengikuti sampai akhir masa gitu ya, masa kontrak. Kalau ada yang mengingkari dia, maka para pihak harus mengganti uang gitu. Nah, jadi kenapa ijazah itu ditahan kan dalam rangka untuk memastikan ada jaminan. Nah, tapi tidak fair karena ketika pekerjanya itu perusahaan mem-PHK di tengah jalan, kan pekerja tidak punya dokumen untuk memastikan garansi untuk si perusahaan membayar. Tapi kalau si perusahaan memiliki menahan ijazah untuk supaya ada jaminan untuk membayar. Nah, ini kan nggak fair. Nah, jadi kembali persoalan ini sebenarnya persoalan klasik. Nah, kenapa tadi disebutkan kenapa wibawa ataupun negara itu kok tidak ditanggapi? Ini mau saya katakan karena secara bertahun-tahun pengawas ketenaga kerjaan kita Pak Wamen itu sangat-sangat lemah.
Dan inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu menganggap remeh negara. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan yang punya kewenangan dari sisi pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak normatif pekerja itu dijalankan oleh perusahaan. Hak atas upah minimum, hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja dan sebagainya. Nah, saya berharap sih artinya begini, bagaimana kita meningkatkan kewibawaan perusahaan, pemerintah kembali, negara, untuk bagaimana menjamin hak-hak pekerja ini tidak direndahkan oleh pengusaha nakal ya. Kalau pengusaha baik pasti lebih banyak. Nah, pengawas ketenagakerjaannya diperkuat, Pak. Jadi ini kasus-kasus banyak terjadi yang dibiarkan, akhirnya pengusaha merasa besok juga nggak ada lagi datang kok. Kalau datang kita, maaf ya, saya pernah ngalamin kasus juga, dikasih uang selesai, Pak. Jadi maksud saya, kenapa selama ini kita menganggap pengawas ketenagakerjaan adalah fungsi terlemah dari hubungan industrial. Kalau di Kementerian Ketenagakerjaan itu di lantai 7. Nah, makanya kita pernah mengusulkan agar ada komisi pengawas ketenagakerjaan yang eksternal, yang independen, yang bisa merekomendasikan si pengawas yang bermain mata, yang tidak kerja berkualitas, yang kerjanya asal-asalan bisa dipecat gitu. Karena ini kan terkait dengan bagaimana kinerja pengawas ketenagakerjaan lebih baik dan meningkatkan wibawa negara. Oke, Bang Timbul, ini dinyatakan sebagai persoalan klasik bertahun-tahun pengawasannya lemah. Begitu, saya ingin ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini seminggu terakhir juga sudah banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang kemudian juga melakukan praktik yang sama. Artinya memang ini sudah terjadi sejak lama. Apa kemudian langkah dari Kemenaker untuk memberikan, apakah ada tenggang waktu yang diberikan terhadap perusahaan, kemudian juga ataukah ada ancaman hukuman dan juga sanksi terhadap perusahaan yang melakukan praktik semacam ini? Ya, yang pasti contoh ternyata yang hari ini kita lakukan adalah Surabaya di Jawa Timur. Itu kita langsung kerjasama dengan institusi penegak hukum, melakukan penyegelan dan penutupan, lantas ada proses hukum lagi yang terkait pidananya. Nah, soal itu biar kita serahkan ke aparat penegak hukum ya, khususnya kepolisian. Nah, hari ini kita sedang melakukan langkah-langkah yang luar biasa ya, biar rakyat itu merasa terlindungi hak-haknya. Karena kita tidak mau jangan mentang-mentang mereka orang susah, orang miskin, lalu kemudian hak-hak konstitusinya semua maunya aja dilanggar. Dan ini nggak bisa lagi terjadi ke depan. Karena kita terima kasih lagi buat Bang Edi, Pak Timbul yang telah mengapresiasi Kementerian Tenaga dengan kerja-kerja. Doakan juga kita memang di problem di kita itu di Kementerian Tenaga Kerja itu di pengawasnya, dan ini sedang kita evaluasi. Dan alhamdulillah kawan-kawan pengawas sekarang juga melakukan kerja yang menurut saya udah mencukupi lah ya, karena mereka juga sadar sekali itu menjadi kekurangan mereka. Betul sekali yang disampaikan Pak Timbul tadi. Pengawas kita itu kemarin itu gampang sekali, mudah sekali yang namanya dikasih duit pulang, dan itu nggak baik, dan itu sering saya sampaikan keluh kesah ini. Jadi ada hubungan-hubungan industrial yang seharusnya bisa pengawas selesaikan, ujung-ujungnya nggak ada yang selesai. Karena kenapa? Yaitu perilaku koruptif pejabat kita. Nah, dan itu harus kita akui, nggak boleh kita bilang tidak, tutup-tutupi, nggak bisa. Kita harus berani mengevaluasi diri kita, dan kita harus berani mengakui bahwa iya itu ada dan itu terjadi. Dan semoga, tapi kan kita tidak bicara masa lalu, kita bicara ke depan. Ayo kita benahin sama-sama. Kita butuh Bang Edi yang di parlemen sebagai anggota dewan, juga Pak Timbul. Ini kita semua harus bisa saling kolaborasi dalam hal ini ya. Karena nanti juga kita akan buat yang namanya call center ya, buat pengaduan kasus-kasus khususnya penahanan ijazah. Karena ini kasus ini kita kita coba evaluasi. Problemnya ini kan pejabat-pejabat ini, kenapa persoalan rakyat itu tidak pernah selesai? Ya begini modelnya, gitu, nggak akan pernah terselesaikan. Ya perilaku korup itu gampang disogok, yang akhirnya siapapun pejabatnya ya mewariskan persoalan, gitu. Kita mudah-mudahan dengan hadirnya saya di kementerian, ada Pak Yasri menteri saya, problem-problem ini bisa kita sedikit lah ya kita tuntaskan, tapi tetap kita butuh dukungan masyarakat ya, butuh dukungan masyarakat, butuh dukungan parlemen. Kita lihat Komisi 9 juga cukup kritis ya, apalagi
Mas Edi ini ya kita lihat beliau sangat concern terhadap problem seperti ini, gitu. Oke, baik Pak Wamen, terakhir luar biasa tadi sudah dinyatakan dengan tegas begitu ya, sudah menyatakan hal tersebut ke publik secara langsung begitu dalam program ini, akan tetapi sudah mengambil langkah reflektif juga. Nah terakhir Pak Wamen, terkait dengan posko aduan tadi, mungkin kan tidak hanya di Surabaya memang sudah aktif, akan tetapi di wilayah-wilayah lain ini apakah memang prosedurnya akan seperti apa? Lantas karena banyak juga dari wilayah lain yang mengalami hal serupa, praktik serupa, akan tetapi mereka masyarakat tidak mengetahui harus kemana mereka mengadu Pak Wamen. Nanti seperti apa untuk posko pengaduan ini? Kita tadi yang disampaikan Pak Timbul, sebetulnya ini kan garda terdepannya kita di pengawas. Kita kan punya instrumen Dinas Tenaga Kerja, yaitu akan kita gunakan, akan kita hidupkan lagi. Gitu. Selama ini kan mereka tidak bisa bergerak, ya saya nggak tahu problemnya apa. Problemnya atau karena pimpinan di pusatnya lemah atau apa gitu loh, yang akhirnya mereka tidak bisa bergerak. Tapi kan hari ini alhamdulillah ya, dengan terkuaknya kasus ini semua Dinas Tenaga Kerja, kepolisian, nah kita butuh kolaborasi gitu loh. Jadi kita juga tidak bisa Kementerian Tenaga Kerja berjalan sendiri. Kita butuh misalnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Ya kita saling kolaborasi di daerah untuk apa? Mengatasi problem-problem kerakyatan seperti ini. Karena ini semua kan keterkaitan. Jadi kalau ada pidananya, ya kita serahkan ke kepolisian. Misal persoalan izinnya kita kasih ke Kementerian Perdagangan. Kalau ada problem perburuannya, ya kita yang ngatasin langsung di lapangan. Kayak gitulah. Oke, baik. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Wamen, terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktunya di program Berita Satu Utama. Silakan melanjutkan kegiatannya. Dan kami masih akan... Mari Pak. Baik, dan kami masih akan melanjutkan dialog pemirsa bersama dengan Pak Timbul dan juga Bang Edi. Pak Timbul dan juga Bang Edi, saya ingin ke Bang Edi selanjutnya. Bang Edi, mohon ditanggapi tadi pernyataan dari Pak Wamen begitu ya, yang nantinya juga ini akan membuat kemudian posko-posko tersebut. Apakah kemudian dari pihak DPR RI ini juga sudah berkoordinasi, sudah menerima laporan itu, nanti mekanismenya akan dilakukan seperti apa? Ini langkah yang bagus atau bagaimana menurut tanggapan Anda? Ya tadi diakui oleh Pak Wamen ya, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan itu lemah di bidang pengawasan ya. Pengawasan itu hanya ada pada tingkat provinsi, belum sampai menyentuh pada kabupaten kota se-Indonesia. Karena itu infrastruktur tenaga pengawas dari Kemenaker ini yang perlu diperkuat, sehingga setiap persoalan kecil yang ada di perusahaan itu Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja mengakui itu. Nah yang kedua, kembali kepada soal penahanan ijazah ini, regulasi teknisnya memang belum banyak mengatur. Di dalam PP nomor 35 tahun 2021 yang mengatur tentang alih daya, PKWT, jam kerja, PHK, dan lain sebagainya, itu secara eksplisit belum mengatur tentang penahanan ijazah ini. Maka menurut saya perlu revisi PP nomor 35 ini yang mengatur sehingga tidak menimbulkan multipersepsi di tingkat perusahaan. Kan juga Pak Timbul ini mengatakan bahwa penahanan ijazah ini kan sudah lama terjadi, terutama penahanan ijazah yang oleh instansinya karyawannya itu disekolahkan level lebih tinggi, lalu dapat ijazah, lalu dibiayai oleh perusahaan. Nah biasanya perusahaan itu mereka berprestasi punya hak untuk menahan ijazahnya karena dia merasa melakukan investasi di situ. Nah hal-hal teknis ini memang perlu diatur sehingga ke depan perusahaan itu jelas aturan mainnya dan tidak terjadi lagi pelanggaran soal ini. Oke. Penegasan Bang Edi artinya Anda mendorong kemudian untuk dari sisi regulasi begitu ya, diperlukan untuk penguatan dengan pelarangan secara eksplisit penahanan dokumen pribadi dalam peraturan ketenagakerjaan, begitu ya Bang Edi? Betul, karena kan tadi yang Mas Timbul katakan kan ini soal implementasi dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang nomor 13 2023, Junto nomor 6 2023 itu kan baru level undang-undang. Tapi dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Tenaga Kerja itu belum mengatur secara teknis. Ini yang kemudian perusahaan memanfaatkan itu mengaturnya di dalam perjanjian kerja.
Nah, sehingga ke depan kasus-kasus penahanan ijazah itu tidak terjadi secara sistemik dan perusahaan paham betul apa konsekuensi hukum apabila dia melakukan penahanan ijazah. Ini saya kira nanti tugas Pak Wamen berikutnya agar seluruh regulasi yang ada di Menaker itu atau di peraturan pemerintah dilihat ulang, direvisi, menyesuaikan dengan situasi persoalan yang ada di lapangan. Oke, baik. Kalau tanggapannya dari Bang Timbul memang secara eksplisit begitu ya, belum ada keterangan yang menyatakan begitu bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan ini dilarang begitu dilakukan. Nah, apakah kemudian dalam hal ini masih bisa dilakukan praktik semacam ini dijerat dalam hukuman pidana, dimasukkan dalam pidana, Bang Timbul? Ya, jadi memang betul saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Edi bahwa harus ada ketegasan regulasi ya, bahwa dalam penahanan ijazah itu disebut aja ini dilarang. Nah, tetapi mengenai tadi mungkin yang disampaikan Pak Edi betul juga, ikatan dinas misalnya. Jadi kan dia disekolahkan gitu, diinvestasikan SDM-nya. Nah, jangan sampai dia belum selesai ikatan dinas dari keluar gitu. Nah, itu bisa mungkin ya. Tetapi kalau untuk yang PKWT, yang karyawan tetap, yang outsourcing itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu bagian dari haknya si pekerja gitu ya. Nah, kembali persoalannya kan adalah bahwa selain melakukan perubahan dari substansi hukum regulasi, juga diperkuat dari struktur hukumnya. Ya, kalau Lawrence Richmond kan bilang hukum itu akan berjalan kalau substansi hukum dan struktur hukum menjadi budaya hukum. Nah, strukturnya siapa? Pengawas-pengawas ketenagakerjaan. Nah, ini juga kan yang harus menjadi bagian. Kalau tadi disebutkan ada posko. Nah, bagaimana kecepatan dalam respon gitu. Tidak hanya ijazah, jaminan sosial tentang hak atas upah minimum, hak atas K3, alat pelindung diri, karena ini terkait dengan hak-hak normatif pekerja. Nah, itu yang harus diperkuat struktur hukumnya, bagaimana mekanisme pelaporan supaya ditindaklanjutinya cepat sehingga tidak ada korban-korban dan ada persoalan yang terus terjadi yang sudah menurut saya tadi klasik ya, betul itu hal yang sangat ini. Nah, jadi kita mendorong saja perubahan regulasi dan juga ada kepastian struktur hukumnya, kualitas pengawasannya. Mengenai pidana itu ada di 374 KUH pidana terkait dengan pemaksaan. Itu bisa 5 tahun penjara dan sebagainya yang memang memastikan bahwa tidak boleh ada pemaksaan gitu ya. Nah, jadi kembali pasal pidananya itu juga bisa diterapkan. Nah, tetapi kembali kan pengawas ketenagakerjaan yang diperkuat dulu, nanti berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian nanti dengan kejaksaan seperti proses pidana umumnya lah, baik pidana maupun perdatanya seperti itu. Oke, baik. Meskipun sudah ada aturan ketenagakerjaan saat ini, tapi mengapa kemudian dari perusahaan-perusahaan tersebut, Bang Timbul, ini sepertinya masih untuk mengklarifikasi pun sulit begitu ya untuk menyatakan bahwa memang mereka menahan pun itu tidak dibenarkan begitu. Artinya kurang ada kooperatif juga daripada pihak perusahaan ini. Menurut Anda hal tersebut mengapa kemudian terjadi, Bang Timbul? Ya, ini kan tadi persoalan klasik yang selama ini kalau mereka melakukan pelanggaran, pengawasnya itu iya saja pulang dengan sumringah sehingga sekarang tuh mereka masih berpikir di pikiran mereka bahwa ini juga kan panas-panas tai ayam, besok aja itu akan selesai lagi. Kita selesaikanlah kan begitu. Jadi kembali wibawa negara seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi itu kan menurun jadi rendah karena pengawasnya itu yang juga sangat koruptif gitu. Saya mau katakan seperti itu karena saya pernah mengalami itu beberapa kali. Nah, jadi kembali ini harus diperkuat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, langkahnya ini harus maju. Pengawas harus diawasi. Makanya tadi kami usul di Serikat Pekerja itu komisi pengawas ketenagakerjaan, yaitu mengawasi para pengawas sehingga mereka bisa bekerja dengan sangat berkualitas. Nah, kalau pengawas yang menjadi garda terdepan berkualitas dan tidak koruptif, maka wibawa negara akan muncul. Besok kalau terjadi begitu mereka akan berpikir, iya kalau saya melakukan pelanggaran hak-hak buruh, saya akan didatangi dan bla bla bla. Akhirnya mereka takut. Nah, ketika mereka takut, ya mereka menjalankan sesuai dengan regulasi. Ketika pengawas datang, mereka membuka pintu. Ketika Wamen datang, mereka langsung responsif. Karena apa? Penegakan hukumnya sudah baik. Kalau tidak melakukan perubahan,
sampai kapanpun akan direndahkan di mata pengusaha. Mohon maaf ya, ini kan kaitannya dengan bagaimana perilaku dari struktur hukum, yaitu pengawas tadi. Kira-kira gitu. Jadi ini mudah-mudahan meningkat kualitas pengawasannya dan tidak koruptif. Kalau koruptif bisa kita usulkan untuk dipecat. Itu kan persoalan tidak boleh bermain mata untuk membuat buruh kehilangan hak-hak normatifnya begitu. Oke, terkait dengan pengawasan ini memang sangat ditekankan. Saya ingin ke Bang Edi. Bang Edi, tapi kalau dari Komisi 9 selaku mitra yang memang sangat berkaitan sekali begitu ya. Pengawasan di Komisi 9 sendiri terhadap Dinas Ketenagakerjaan mungkin di daerah-daerah, Bang Edi, sejauh ini laporannya seperti apa sih Bang, khususnya dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Apakah ini untuk pertama kalinya memang mencuat atau sebelumnya memang sudah ditemukan juga Bang kasus-kasus seperti ini? Ya, Pak Wamen, Pak Timbul kan sudah banyak bicara tentang pengawasan tadi dan bagaimana kualitas pengawas ketenagakerjaan kita. Saya ambil contoh ya, terakhir yang kasus THR di 2025 ya, dibanding 2024, kasus perusahaan yang tidak membayar THR itu meningkat tajam. Mengapa? Karena pengawasnya nggak berdaya. Lalu yang kedua, apa sanksinya bagi perusahaan yang tidak bayar THR atau kasus-kasus ketenagaan yang lain? Itu hampir nggak ada. Mencabut izin. Kemenaker sampai saat ini belum pernah itu saya mendengar ada izin yang dicabut atau bupati wali kota yang memberikan izin kepada perusahaan. Belum ada itu. Jadi sanksi bagi perusahaan yang melanggar regulasi tenaga. Karena itu saya sangat senang tadi hari ini melihat Pak Wamen yang di hadapan publik ingin menutup perusahaan. Ini statement Wamen yang berani menurut saya. Dan itu jangan hanya soal bicara, tapi betul-betul direalisasikan di lapangan. Karena sadar betul bahwa kalau ada sanksi bagi perusahaan, apalagi izin usahanya dicabut karena melanggar aturan-aturan memenuhi hak ketenagakerjaan, ini akan menjadi efek jera. Sehingga sekali lagi saya sependapat bahwa ke depan ini dari seluruh dirjen yang ada di Kemenaker, memang Pak Menteri harus fokus kepada dirjen tentang pengawasan ketenagakerjaan dan itu nanti struktur itu harus ada di tingkat provinsi dan kabupaten sehingga semuanya akan bergerak serentak yang intinya bagi Komisi 9 bahwa hak-hak ketenagakerjaan ini yang sudah diatur dalam undang-undang harus ditegakkan di Republik ini. Karena ini urusan rakyat miskin, rakyat kecil, dan bagi kami di PD Perjuangan itu membela rakyat kami yang ada di lapangan. Jadi saya sangat senang hari ini Pak Wamen mau menjadi Panglima turun langsung door to door ke perusahaan. Bukan hanya soal penahanan ijazah, tapi nanti soal yang lain. Saya amati di kasus Ritek misalnya, semuanya turun, memberi satu warning. Tapi yang lebih penting adalah pengawasan ini harus berimplikasi pada efek jera bagi perusahaan, sehingga ada wibawa pemerintah, Kemenaker, Dinas Tenaga Kerja terhadap seluruh kebijakan ketenagakerjaan ini, sehingga semuanya terlindungi dengan baik. Oke, tentu kita apresiasi langkah Wamenaker yang memang sudah turun secara langsung ke lapangan terkait dengan kasus-kasus dan isu krusial ini begitu ya. Kita akan dengarkan langsung, ternyata sudah bergabung bersama kami juga Bapak-Bapak sekalian, sudah ada Bang Bobi Rahmat begitu selaku Disnaker Trans Riau begitu, Kepala Disnaker Trans Riau. Bang Bobi, ini kita ingin tahu secara langsung bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus yang terjadi di Pekanbaru Riau, karena ini memang menjadi sorotan publik. Begitu bisa dijelaskan pertama kali mungkin dari Disnaker Trans Riau mengetahui kasus ini, langkah awal sampai dengan saat ini sudah sejauh mana, Bang Bobi? Ya, baik, terima kasih. Pertama tentunya apa yang dilakukan oleh Pak Wamen kemarin itu jadi suatu langkah terobosan yang kita apresiasi, dan memang kita juga cukup terkejut juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wamen, sehingga pola yang beliau lakukan ini sekarang ini sudah menjadi sesuatu hal yang menurut kami banyak sudah laporan yang kami terima semenjak terjadinya sidak dilakukan oleh Pak Wamen tadi. Dan saya menyimak apa yang disampaikan, memang benar Pak. Jadi konsekuensi hukumnya ini belum ada, ya, sehingga kalau dibilang
kejadian ini memang berulang, terutama terjadi yang di Pekanbaru. Itu sudah perusahaan itu sudah boleh katakan lebih dari 1-2 kali melakukan penahanan ijazah tersebut. Nah, sehingga kejadian ini berulang kembali, ya berulang kembali, dan langkah yang kami lakukan juga pada saat ini mengklarifikasi dulu terkait dengan pekerja yang merasa dirugikan, dan tadi siang kita juga panggil perusahaannya, sehingga kalau kita memandang ini lebih pada perselisihan hubungan industrial, ya, karena memang di awalnya ada hubungan kerja, tetapi setelah itu berakhir, dan sepatutnya memang ketika berakhir hubungan kerja tersebut, pihak perusahaan ini juga harus menyerahkan ijazah tersebut, tapi mereka tidak lakukan, sehingga bertahun-tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ya mereka tahan ijazahnya, dan kami juga baru tahu kalau kondisi perusahaan tersebut berulang-ulang terus terjadi. Sehingga memang betul perlu penguatan terhadap konsekuensi hukum yang terjadi ketika penahanan ijazah ini. Saya setuju sekali. Dan juga terkait dengan pengawas, kita juga sampaikan bahwa memang jumlah perusahaan yang ada dengan pengawas yang ada saat ini memang juga tidak sebanding. Seperti di Riau saja, data WLKP untuk perusahaan saja, industri yang ada di Riau itu hampir 32.000 perusahaan. Sementara kita hanya punya pengawas 36 orang. Nah, ini belum kita berbicara masalah kualitas, masalah integritas, ya, sehingga memang perlu ada terobosan baru lah, terutama dalam regulasi. Ya, kita fokus dulu di sini di penahanan ijazah, karena yang kita terima baru 12, tapi kabarnya hari ini saya terima pengaduannya bisa lebih dari 31 yang kita terima. Ini baru per hari ini. Okay. Ya, semenjak yang dilakukan oleh Pak Wamen. Nah, jadi ini sesuatu langkah yang saya kira bisa membuka jalan. Ini bukan persoalan masalah ijazah ditahan saja, ya. Apakah bisa jadi upah tidak sesuai, BPJS tidak dilaksanakan, ya, BPJS tenaga kerja, ya. Ini saya kira sesuatu hal yang patut kita apresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah baru dalam penanganan kasus-kasus tenaga kerjaan. Baik, penguatan terhadap pengawasan, penguatan terhadap regulasi itu juga Anda tekankan. Bang Bobi, tadi siang sudah dilakukan pertemuan juga bersama dengan Sunel Tour and Travel. Hasilnya seperti apa? Apakah dari perusahaan ini juga sudah mengakui bahwa mereka memang benar-benar menahan ijazah? Ada upaya mengelak atau tidak? Dan menunjukkan itikat baik tidak sih dari perusahaan itu, Bang Bobi? Kalau itikat baik ada. Itikat baik ada, tetapi mereka juga berkilah bahwa itu bukan karyawan dari perusahaannya, tapi perusahaan yang bermitra dengan mereka, ya. Jadi kita juga tidak serta-merta langsung menerima informasi tersebut. Makanya kita langkah berikutnya kita akan coba lakukan mediasi yang mempertemukan antara pekerja dengan perusahaan. Ya, karena ada bukti-bukti yang kita lihat di situ ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja. Ya, nah, jadi ini kami kaitkan dulu dengan perselisihan hubungan industrial, ya, PHI-nya. Ya, kalau nanti di pengawasan memang yang saya sampaikan bahwa konsekuensi hukumnya kita belum ketemu, ya, karena adanya hubungan kerja dan terkait dengan ijazah ini dipegang oleh perusahaan atau oleh pekerja ini melalui kesepakatan. Ada kesepakatan yang mereka lakukan di awal mereka memiliki hubungan kerja tersebut, ya. Tapi setelah kita lihat dari 12 pelapor kepada kita, ini adalah mantan pekerja, ya. Nah, dan sepatutnya memang ketika hubungan kerja itu sudah berakhir, ya kan tidak ada persoalan untuk mengembalikan ijazahnya. Kalau memang ada tindakan dari mantan pekerja ini, ya, yang memang belum selesai di perusahaan, ya diselesaikan. Itu sepatutnya kira-kira. Oke, nah Bang Bobi, ada juga keterangan dari para mantan pekerja begitu ya, ini yang kemudian mereka harus menebus ijazahnya senilai 5 juta rupiah. Lantas langkah apa? Apakah mereka benar-benar tetap harus membayar atau ini sudah diselesaikan juga bersama Dinas Kestrans? Ya, dari pengakuan memang ada, ya. Makanya kita konfirmasi ke perusahaan, kenapa ada penalti, ya, atau ada harus menembus sampai 5 juta. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, perusahaan belum sepenuhnya menyampaikan kepada kita, ya, kenapa sampai terjadi hal tersebut. Ya kan, nah, tadi saya sampaikan sepatutnya ketika hubungan kerja sudah berakhir, ya mereka kan sepatutnya juga menyerahkan ijazah tersebut. Nah, saya kira keterbukaan antara perusahaan dan pekerja pun juga saya perlu kita perdalam lah, karena
ini bisa saja jadi pintu masuk ketika persoalan pendanaan ijazah ini ya berakibat kepada hal-hal lain seperti sampaikan upah di bawah upah minimum, ya BPJS tenaga kerjanya tidak didaftar, bisa saja terjadi, gitu, Mbak. Oke, baik, terakhir ke Bang Bobi, singkat saja closing statement dari dialog kita malam hari ini. Silakan, nanti juga saya ke Bang Edi. Silakan Bang Bobi. Ya, saya terima kasih atas saran masukan dan bahkan juga tadi saya dengar. Ya, sekali lagi memang kami berharap ada penguatan hukum ya dalam hal ini, penguatan undang-undangnya, ya regulasinya, agar ini tidak menjadi celah bagi perusahaan dan menjadi hal yang terus berulang. Ya, terus berulang karena memang kita belum temukan konsekuensi hukum terhadap hal tersebut. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi salah satu penguatan bagi kami, terutama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Riau. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Edi dan juga Pak Timbul, silakan. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, terakhir dari Anda apa? Komisi 9 sedang membahas tentang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini masukan penting yang nanti akan menjadi norma pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dan di 2025 ini kami akan targetkan selesai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, tadi betul Mas Bobi kan juga harus mengakui tadi ada 32.000 perusahaan tapi pengawasnya hanya 36 orang. Bayangkan bagaimana pekerja itu terlindungi dengan baik. Maka tentu ini akan kami bahas dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan besok Senin dan mungkin minggu depan kami akan ketemu dengan Pak Menteri dan seluruh jajarannya di Komisi 9, dan ini akan menjadi masukan penting yang nanti akan kami bahas secara lebih detail agar ada tindak lanjut dari persoalan ini. Baik, akan dilakukan pembahasan oleh Komisi 9. Selanjutnya Bang Timbul, silakan. Ya, terima kasih Pak Edi untuk informasi bahwa proses pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ya, produk dari putusan MK sudah lagi berproses, dan ini titipan betul Pak bahwa bisa menjadi bagian dari norma hukum bahwa pelarangan terkait dengan penahanan ijazah ya. Nah, yang pertama itu. Kedua, memang persoalan struktur hukumnya ini juga klasik, mohon maaf Pak Bobi ya, bahwa pengawas kurang gitu. Ya, sekarang kalau memang pengawasnya kurang, tapi ada sebuah sistem gitu Pak yang bisa mengkonekkan dengan pekerja sehingga mereka memiliki akses yang lebih mudah. Kemudian mereka bisa mendapatkan informasi atas laporannya. Sehingga kalau dulu kan ada tuh, kalau kita lapor, oh ini tanda merah berarti belum dijalankan, ada kuning, oh sudah dijalankan berapa. Nah, jadi ada komunikasi aja gitu. Kita nggak harus bicara pengawasnya kurang, tapi kalau sistem yang dibangun yang bisa memudahkan, itu kan artinya ada follow up yang memang akhirnya pekerja bisa mendapatkan informasi dan pengusaha mendapatkan efek jerak gitu. Ya, jadi bagaimana membangun sistem Pak. Jadi kira-kira gitu. Kita mendukung sekali usaha Pak Bobi dan kepala-kepala dinas, dan khususnya untuk yang tadi Pak Wamen, tidak hanya upah tentang ijazah, upah, jaminan sosial dan sebagainya. Dan terima kasih Pak Edi untuk terobosan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan barunya yang tadi sampaikan. Oke, baik. Kita kawal terus perkembangan dari problematika kasus ini, begitu tentunya agar semakin tercerahkan juga dan juga semakin mengambil benang merahnya juga. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak atas waktunya. Bang Edi, kemudian juga Bang Bobi dan juga Bang Timbul. Selamat malam, salam sehat selalu. Oke. Selamat malam.